Oke, kelihatan layar ibu nggak anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sip. Gini ya. Oke. Kemarin sudah nilai trigonometri. Trigonometri pada sudut istimewa di setiap kuadrannya. Oke, ada yang sudah mengerjakan? Sin, ke bawahan deh. Sin, cos, tan. Ada yang udah ngerjain? Halo, jujur aja. Sudah, Bu. Ya, Pak. Ya udah. Halo. Posisi kan tabletnya nggak enak nih. Oke, dari 0, 30, 45, 60, 90. Ini kuadran 1 ya. Kemudian kuadran 2-nya ada berapa? Sama-sama jawab. 120, 120, 135, terus 150, 50, 180, 180. Nih, kalau sampai kuadran 2 udah paham, ibaratnya enggak enak. Nih, maaf posisi pen tabletnya mengganggu. Bentar. Oke, sin 0 kemarin berapa? Kuadran 1 dulu gampang ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian cosnya dibalik dari sin. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Tangennya 0, 1/3 akar 3. Karena kita nulis 1 nih, atasnya 1 dan akar 3, kita pindahin 1 akar 3, ini tahingga. Ya. Kemudian 120. Sin 120 berapa cepetnya? Dia di kuadran 2, ingat semua sinting tanpa cowok. Berarti sin di kuadran, untuk nilai sinus di kuadran 2, pastilah dia positif ya. Halo? Iya, Bu, positif. Nah, berarti kita tinggal balik aja. 120 itu kan 180 dikurang, cepatnya gini, pakainya 180 sama 360. Karena kita nyari 120, berarti 180 kita kurang sama 120. Jadi berapa? 60 kan? Senilai dari 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Akar 3. Udah, turunin aja. Aduh, ini akar 3 ya. Setengah akar 2, ini pasti setengah. Nah, ini berapa? Sin 180. 180 itu ibaratnya gini. Ini 0, 90, 180, 270, 360. Kalau 0 aja nilainya, sin 0 aja 0, maka 180 juga 0. Karena berkebalikan. Ngerti nggak? Kalau 0, nih, lihat linear, dia sumbu X kan, 180 sama 360, dia pasti 0. Tapi kalau nanti dia 90-nya yang 1, nilainya 1, ibaratnya, 91, nanti 270-nya pasti min 1. Sin 270 itu min 1, gitu. Nah, jadi kita ngafalnya di kuadran 1 sama kuadran 2, 3 sama 4, mah tinggal ngikutin aja plus minusnya. Sekarang kita cos. Cos di kuadran 1 pasti positif. Di kuadran 2 apa? Negatif. Bu. Nah, pasti di sini semuanya negatif. Sinnya di kuadran 2 sampai 180. Sekarang kita lihat cos 120 berarti berapa? Senilai dengan cos 60 juga kan? Cos 60 berapa? Setengah. Tapi nurun dari setengah, min setengah, turun lagi min setengah akar 2. Ikutin sebelumnya. Habis setengah akar 2 ke depan lagi setengah akar 3. Nah, ini 1. Tapi lihat, satunya itu min apa plus untuk 180? Kalau cos. Min. Bu. Min. Ya, jadi apa namanya? Kebalikan gitu. 1, 0, min 1, ntar 0 lagi gitu. Selalu. Tapi kalau tangen, karena ada tahingga, berarti kelipatan 90 pasti ada yang nilainya tahingga.
sama 0, gitu aja. Sekarang tangen di kuadran 2 pasti negatif juga. Nah, 120 itu kan senilai tadi dengan 120 derajat itu senilai dengan 60 derajat, tapi berarti akar 3 dong. Maka kita turun, jadi min akar 3, min sepertiga akar 3, min akar 3, 1 dulu nih ya, min 1, ini min 1, ini min sepertiga akar 3, ini 180 tangen 0. Nol. Oh, iya gitu. Kuadran 3, kuadran 4. Seterusnya sama 210, 225. Kalian tinggal kalau nggak urutannya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, atau nggak dibalik. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah gitu. 3 sama 4 ya. Ini latihan sendiri. Ini untuk mempermudah dan memperlancar kalian menentukan. Karena ini dasar banget. Kalau ininya lupa udah nggak bisa. Sekarang kita ke kebalikannya. Sin kebalikannya apa? Ya rapi aja. Sin kebalikannya apa? Kosekan ya. Nih Ibu bikin yang lurus. Kosekan, sekan, kotangen. Ya, urutan derajatnya sama 0, 30, 45, 60, 90. Ini biar lebih lurus. Kuadran 1 sama kuadran 2, 3 sama 4 tinggal nyalin. Ibaratnya kuadran 3 sama urutannya dengan kuadran 1. Kuadran 4 urutannya sama dengan kuadran 2. Tinggal plus minusnya aja. Ingat, semua sinting tanpa cowok. Ini kos. Sin kebalikannya kosekan, berarti di kuadran 2 yang positif hanya kosekan, di kuadran 3 berarti hanya kotangen, di kuadran 4 berarti sekan. Kebalikannya, sepersin. Kalau ibunya kecepatan, bilang ya, 135, 150, 180. Nanti videonya ada di YouTube, bisa diulang-ulang. Sekarang kosekan. Kosekan itu seper dari sin. 1 dibagi 0. Lihat, 0 derajat berapa? Sin 0, kosekan itu lihatnya deretan sin ya. Baris sin. Sin 0, 0. 1 dibagi 0 berapa? 0. Berapa Supiati Suka? Akar definisi. Ah, pintar. Siapa nak namanya? Gigi. Siapa? Gigi. Gigi. Bentar, dicatat dulu namanya. Gigi. 1 dibagi tahingga itu ada, 1 dibagi 0 itu tahingga. Tidak terdefinisi. Nah, berarti 30, sin 30 berapa? Setengah. Berarti kosekan 30, 1 dibagi setengah. Berapa? 1 dibagi setengah? 2, Bu. 2. Pintar. Sekarang, sin 45 aja setengah akar 2. Maka kosekan 45, 1 dibagi setengah akar 2 itu akar 2 per 2 ya nak, nulisnya untuk hitung-hitungan pecahan. Akar 2 per 2 itu senilai dengan setengah akar 2. Karena ini kan depannya 1 akar 2 gitu loh. Berarti kita balik. Kalau pecahan pembagian kan dibalik. Berarti 2 per akar 2. Ini jangan sampai sini doang nak. Tapi kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Berapa jadinya? Akar 2. 2. Kenapa? Nah, kita hitung. 2 dikali akar 2, 2 akar 2, Bu. Per akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang. Tinggal 2. 2-nya coret. Berarti masukin di kolom akar 2. Kosekan 60 derajat. Senilai dengan sin 60. Tapi sepernya. Berarti kita hitung coret-coretan. 1 dibagi setengah akar 3. Berarti akar 3 per 2. Berarti dibalik. 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Rasionalkan. Itu menjadi atasnya 2 akar 3, bawahnya akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 2 per 3 akar 3. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Kosekan 90 berarti berapa? 1. 1. Sekarang sekan. Ayo, sekan 0 berapa? 1. 1. 2 per 3 akar 3. 2 per 3 akar 3. Terus?
Dua. 2, terus Dua. 2, terus Terhingga. terhingga. Kenapa? Lah, sekan itu kan kebalikannya dari urutannya itu dibalik dari belakang ke depan. Karena sin aja sama kos gitu. Jadi angkanya itu pasti sama, tinggal plus minus doang. Sekarang kita ke kotangen. Kotangen itu berarti sepernya dari tangen. Berarti kotangen 0 berapa? Tahingga, Bu. Tahingga karena 1 bagi 0. Enggak. Nah, sekarang kita hitung kotangen 30 berarti 1 per tangen 30. Ya, sorry ya. Kenapa ini? Sebentar. Ya. 1 di sini guys ya. Perhatikan pulpen Ibu aja. 1 dibagi akar 3 per 3. Akar 3 per 3. Karena kan 1/3 akar 3 itu sama dengan akar 3 bagi 3. Berarti sama dengan 3 per akar 3. Dirasionalkan. Berarti menjadi Akar 3. kenapa? Akar 3 Akar per 3. 3. Oke, akar 3. Kotangen 45? 1. Kotangen 60? Akar 3 per 3. Akar 3 per 3. Akar 3 per 3. Oke, 1 dibagi akar 3 ya anak-anak. Berarti dirasionalkan, jangan lupa. Berarti akar 3 per 3 atau 1/3 akar 3. 90 derajat kotangannya berapa? 0. 0. Oke, jadi dibalik. Tuh. Jadi kalau kalian bikin sendiri yang rapi, nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Ini hanya untuk latihan gitu, mengasah otak kalian cepet. Tapi kalau misalkan udah bisa pakai rumus yang kayak minggu lalu mah itu pasti bisa ditanya berapapun. Artinya jawabnya cepet. Sekarang kita ke kosekan kuadran 2. Di kuadran 2, 120, 135, 150, 180. Berarti kosekannya gimana? 120. Lihat 2 per 3. ya dia dibalik dari 60, 45, 30. Berarti di sini 2/3 akar 3, akar 2, 2. 180-nya berarti Tak terhingga. tak terhingga karena ya depan ke belakang ke depan. Berarti sekannya min apa plus di kuadran 2? Min. Ya, sekannya min. Berarti minnya min 2, min akar 2, min 2/3 akar 3. 180 berarti Min 1. Min 1. 1. Gitu. Jadi akan menemukan pola sendiri kalau udah bisa. Kotangen. Min 1/3 akar 3. Min 1/3 akar 3. Min 1 akar 3. 0 apa tahingga? Tidak hingga. Ya, tak terhingga gitu. Begitu juga nanti dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3 itu urutannya ngelihat kuadran 1. Berarti kosekan 2/10 berarti urutannya dari 2 akar 2, 2/3 akar 3. Cuman dia minus. Gitu aja. Bolak-balik aja gitu. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Untuk nilai sudut dulu. Oke. Adi Wijaya apakah bergabung? Ini kan Ibu rekam nih. Nanti tinggal Ibu sengaja ke bawah-bawahin untuk lihat nama-nama. Jadi nanti di rekaman Ibu bisa cross check absen yang benar saat Zoom. Ya. Halo? Nggak ada nih Adi Wijaya. Pingkan ada Pingkan? Halo, apakah ada Pingkan? Nggak ada. Rizky Fahrezi ada? Halo, Rizky Fahrezi. Aduh. Sabira? Ada Sabira? Ini yang biasanya yang
Ibu panggil nih yang nilainya banyak laporan dari guru-guru. Nih Sylvia, nggak apa-apa Sylvia, nyalain kameranya. Yang bisa nyalain. Ayu, Nafi biasanya nyalain. Ayu, Nafi. Naila biasanya nyalain. Lulu, ya thank you. Reisita, ada Reisita? Ada, Bu. Oke, ada. Reisita, Ibu punya pertanyaan. Berapakah nilai dari kosekan 210 derajat? Lihat polanya ya. Selang-seling angkanya lihat di kolom kosekan. Kosekan 210 derajat. Yang lain mikir, nanti Ibu tembak buat jawab. Ayo Rey, nggak apa-apa salah, kita sambil belajar. Bingung, Bu. Bingung, lihat kolomnya aja. Kalau 210 berarti senilai dengan berapa? 210 kuadran berapa? Ibu tanya dulu deh, kuadran berapa? 210 derajat, kuadran berapa? 3. 3. 3 itu nilainya min atau plus? Kosekan 210 derajat. Nggak tahu, Bu. Itu Min kali, Bu. dong. Yang positif hanya tangen dan kotangen nih. Maka nilainya nanti pasti minus. Tapi minus berapa? Lihat polanya nih. 2 akar 2, 2 per 3 akar 3, 1. Dia balik lagi. 2 per 3 akar 3, akar 2, 2 tahingga. Berarti setelahnya berapa? 210. Min, pilihannya angkanya 2 akar 2, 2 per 3 akar 3. Kosekan 210 derajat. Oke, dibantu. Sylvia, berapa? Min 2 bukan, Bu? Min 2. Karena kalau, aduh Bu, saya kosekan nggak tahu Bu. Tapi saya tahu dia seper dari sin. Kita buat aja di sini tabel nih, 210 derajat. Berarti sinus 210 kan 180 ditambah 30 kan? Senilai dengan setengah. Tapi karena dia di kuadran 3, 210 itu dia min setengah. Sinnya aja min setengah. Maka kosekannya tinggal 1 dibagi setengah, 2 min 2. Gampang nggak? Oke. Lagi Bu Acak. IPA 1. Nanda, apakah ada Nanda? Ada, Bu. Nanda ada. Sehat Nanda? Lagi kurang, Bu. Pilek, hati-hati ya, musim lagi hujan dan cuaca ekstrim. Maka minum air putih yang banyak semuanya ya. Anget tapi jangan dingin. Sekarang untuk Nanda, cobalah nilai dari kotangen 225 derajat. Plus apa min dulu? Plus, Bu. Plus. Karena 225 di kuadran 3 ya. Kotangannya positif. Sekarang kita lihat 225 tangannya aja berapa? Kalau kita hitung. Tangan 225. 180 sama 245. Pinter. 180 tambah 45. Berarti dia nilainya pasti akan 1. Iya nggak? Iya, Bu. Udah gitu. Karena kan kotangan itu 1 per tangan. Karena 1 ya udah 1 bagi 1 ya 1. Positif 1. Paham ya Nanda ya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Iqbal. Ada Iqbal IPA 1? Halo? Halo? Gak ada. Oke, IPA 3. Sekarang tanggal berapa? 22. Absen 22. IPA 3. Naila Caisa Maharani. Ada? Iya, Bu, ada. Ada. Coba nak, Ibu tanya nilai dari sekan 3
300. Sekan 300 derajat. Sekan 300. Positif atau negatif dulu nih? Dia Sekannya. negatif. Sekan. Oh, sekan, Bu. Sekannya positif. Positif, karena kan 300 kuadran 4. Hmm. Nah, berarti plus berapa? Lihat. Sekannya 2, Bu. Iya, positif 2. Pinter nih. IPA 2. Siap-siap. Sekarang bulan kedua ya, bulan Februari. Adelia Dharma Putri Nugraha. Absen 2. Ada Adel? Ada, Bu. Oke, Adel cobalah nilai dari kosekan 240. Kosekan 240 derajat. 240 derajat kosekannya. Beberapa buku nulisnya CSC ya anak-anak ya. Kosekan 240 plus min. Del? Plus ya, Bu. Kosekan 240 kuadran berapa? Kuadran 3 minus dong. Oh iya, Bu. Karena kan yang positif di kuadran 3 tan dan kotangin doang. Pasti minus. Senilai dengan berapa dia sudutnya? (240) berarti 180 tambah 60. Iya kan? Jadi pasti jawabannya berapa, Del? Kurang tahu deh, Bu. Nah, berarti belum paham. Lihat, kalau kosekan saya nggak tahu, Bu, tapi taunya dia 1/sin. Iya nggak? Kita nyari nilai sin 240 aja dulu. Gampangnya. Oh, sin 240 itu berarti 180 tambah 60. Iya nggak? Berarti kita lihat 60 aja. Setengah akar 3. Tapi karena dia kosekan, berarti 1 dibagi setengah akar 3 mana? Lihat aja kosekan 60. Oh, ini. Berarti jawabannya min 2/3 akar 3. Gitu ya, Del? Oke, Bu. IPA 2 belum mewakili benar. Sekarang jam 7.39. Absen 39. Syafa Sabila Iswaya. Ada? Syafa? Halo? Syafa? Ada nggak nih? Syafa? Iya, Bu, ada. Iya, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Orang nggak kelihatan kok mukanya sama 100 orang ini. Oke, Syafa, Ibu punya pertanyaan, berapakah nilai dari kotangen 330? Kotangen 330. Kotangen 330 derajat. Plus apa min dulu, Syafa? Apa? Min, Bu. Min, benar, min. Terus dia senilai dengan berapa? 330 itu. Senilai dengan berapa? 360 dikurang berapa biar 330? 30. 30. Berarti kalau kamu fokus ke kotangen 30. Berapa nilainya? Akar 3. Kotangen, lihat. Kalau tangen 1/3 akar 3. Kalau kotangennya berarti berapa? Akar 3. Akar 3. Ngerti nggak? Ini tabel pertama sin kostan. Tabel kedua nih kosekan, sekan, dan kotangen. Ya, jadi nanti dari rekaman kalian bisa pelajari lagi dan lanjutkan dengan kuadran 3, kuadran 4
Semua jadi 6 fungsi trigonometri, sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Oke, IPA 1 siap-siap. Gue lihat buku absen dulu. Urutan absen. IPA 1. Karena jam 7 sekarang absen 7. Cipta Mahardika Aidil, ada Cipta? Halo. Halo Cipta. Ada Cipta? Wow. Nggak ikut nih. Pokoknya ibu apal-apal anaknya nanti. Ya jangan harap nanti nilainya berubah di semester genap dari semester 1. Kalau ibu mah gitu aja. Udah laporin ke wali kelas, nggak ada perubahan. Terus minimal kalian tuh konfirmasilah ke guru kalau ketika wali kelas tuh nginfo di grup, nah tugas ini nggak ada gitu. Nah ada laporan dari guru mapel ini. Kalian tuh langsung gercep gitu. WA aja dengan bahasa yang baik. Kalau IPA 2, ibu selalu kalau takut WA japri guru, WA kamu ibu nilai dulu. Tuh, semuanya pada kayak gitu kalau sebelum WA ke guru tuh. Jadi ibu nilai dulu, oh iya nih bahasanya bagus. IPA 2 tuh semuanya gitu kalau mau japri guru. Oke, IPA 1 karena nggak ada siapa? Cipta. Fauzan Cairus Sabil ada, Fauzan? Halo, Fauzan? Ada nggak, Nak? Jan? Halo? Waduh. Karena ibu mau ke subbab berikutnya nih. Oke, satu orang lagi deh. Riza Latifah. Ada Riza Latifah IPA 1? Ada Ibu. Oh, oke, semangat nih Riza Latifah. Oke, ibu tanya untuk Riza Latifah. Pertanyaannya adalah sekan dari 315. Sekan 315. Second ya, Bu? Ya, sekan. Secondnya akar 2, Bu. Positif, kemudian Positif akar. akar 2. Aduh, pintar. Sip. Berarti sudah mewakili ya. Oke, ini nanti ada rekamannya, Ibu hapus dulu. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Judulnya adalah siap-siap yang mau sambil nyatet, hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Ini yang mau jadi pilot atau kerja di bandara atau itu nahkoda biasa nih. Kutub itu bahasa lainnya adalah polar dalam matematika ya. Kalau koordinat kartesius, titiknya berupa apa anak-anak? Kartesius apa? Nih, Ibu bantu. Titik pusat O, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, ini disebut bidang kartesius. Kalau udah koordinat, itu berarti ada titiknya. Misalkan Ibu ambil di sini ya, garis sek. Di sini titik A. Koordinatnya itu X, Y kalau kartesius. Tapi kalau koordinat kutub atau polar, ini khusus di trigonometri, materi baru, ini titiknya berupa R, alfa. Jadi, koma sudutnya. Ya, kita fokus ke kartesius dulu. Di kartesius, sumbu X, nama lainnya ada yang tahu apa? Sumbu X. Ibu bantu nih X-nya, ntar yang jawab. Absis. Pernah diajar nggak di SMP? Absis. Ingat nggak? Atau baru dengar istilah ini? Jujur. Nggak apa-apa. Baru dengar, Bu. Baru dengar. Absis ya, Nak, untuk X. Berarti kalau untuk Y-nya juga belum pada tahu ya. Ordinat. Ya. Ini harus tahu. Nah, ini Ibu kasih putus-putus, dia kan senilai dengan Y, ya kan? Ini berarti nilainya adalah X, ini adalah nilainya Y, ini adalah nilainya R. Jadi rumus Pythagoras segitiga kan? Cipta tadi nggak bisa jawab karena zoomnya error. Oke, nggak apa-apa nih, Cipta langsung
konfirmasi itu Ibu suka. Tadi ditanya nggak ada orangnya, ternyata chatnya nggak bisa ketik sama kameranya katanya. Nah di sini ada sudutnya kan, alfa. Ya kayak kemarin, karena trigonometri dasarnya itu dari segitiga siku-siku. Paham sampai sini? Sebelum Ibu lanjut? Paham. Oke. Paham. Sekarang dasarnya sin cos tang. Sin alpanya apa dari segitiga ini nih? Segitiga ini. Sin alpanya apa? Demi kan? Kan demi sami kita ke desa. Itu perlu diingat, demi. Berarti depannya siapa dari alfa ini? Y, pinter. Y per miringnya R. Maka sin alfa sama dengan, ini ya, kasih bintang dulu. Y per R. Kalau Ibu tanya, berapakah nilai nilai Y? Nilai Y berapa? Nyari nilai Y. R sin theta. R kali sin alfa. Benar, mungkin yang jawab theta beberapa buku pakai sudut theta. Itu bagus. Jessica ya? Jessica udah belajar nih. Di lesnya ya, Jessica? Dari Bu biasanya saya pakai theta. Bagus, berarti udah buka-buka bukunya. Nih, nah ini nanti diperlukan untuk mencari koordinat kutub atau polarnya anak-anak. R kali sin alfa. Nah, sekarang kita ke cos. Cos alfa demi sami. Berarti samping per miring. Ingat, demi sami kita ke desa. Sin kostan tuh. Sami, samping per miring. Sampingnya siapa kalau cos alfa? Sampingnya X. Miringnya adalah R, X per R. Maka cos alfa X per R. Maka nyari nilai X-nya, rumusnya adalah R kali cosec kan. cos doang, cos alfa. Ini. Gitu. Sekarang kalau Ibu tanya nyari R. Nyari R. X, Y ya, karena nyari koordinat kartesius kan X, Y. Nah, untuk koordinat polar, Ibu mau pakai pulpen warna lain. Bentar. Kalau menu di Zoom, mana tadi? Coba merah bisa nggak? Oke, koordinat kutub kan R, alfa. Berarti kita butuh nyari R-nya. Untuk di kutub nih ya. Ini batasannya gini. Ini kiri kartesius, kanan koordinat kutub. R itu dalam segitiga siku-siku rumusnya apa? Pythagoras akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Iya kan? Nah, untuk mencari alfanya, nih, alfa itu kan sudutnya. Kita kalau kartesius kita fokusnya ke sin sama cos. Tapi kalau di polar kita pakainya berarti sisanya tangen. Tangen alfa kalau dari segitiga apa rumusnya? Demi sami kita ke desa. Desa. Berarti depan per samping. Depannya siapa? Y sampingnya Per X. Maka tangen alfa adalah Y per X. Alfanya adalah arkes dari tangen Y per X. Ini istilah-istilah baru yang semakin lama nggak pernah ada di SMP. Jadi Ibu selalu bilang, nah SD SMP itu materinya dasar, gampang. Kenapa dia dalam pendidikan disebut bagian dari dikdas, pendidikan dasar? Karena materinya dasar. Tapi kalau udah SMA itu udah menengah dan kejuruan. Udah maksudnya dikti, pendidikan tinggi SMA dan kuliah. Gitu. Jadi kalian harus belajar lebih ekstra gitu. Jadi jangan disamakan dulu SMP kayak gampang deh. Di SMA susah banget. Semua SMA begitu sama. Tinggal penyampaiannya yang berbeda. Oke, alfanya adalah arkes tangen Y per X. Bagaimanakah maksudnya arkes itu? Nanti di contoh soal. Sampai sini paham? Minimal di coret-coretan kalian nyatetnya ini yang Ibu kotak-kotakin. Untuk menjawab nanti kita latihan soal. Karena ini nggak bisa di scroll ke bawah, jadi Ibu harus delete. Bisa Ibu hapus ya, rumus-rumusnya ingat nih. Kalau X
pakainya R cos alpha, Y R sin alpha, nyari R-nya pakai Pitagoras, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, nyari alpanya adalah pakai Arcas. Arcas nanti kita belajar. Clear? Kita ke contoh soal yang koordinat kartesius dulu ya, sorry. Contoh pertama, soalnya Ibu udah ambil, misalkan titik A 8,45 derajat. Soalnya berupa koordinat kutub R, alfa. Ini udah pasti. Pasti yang ditanya berapakah koordinat kartesiusnya. Ya, inti pertanyaan kayak gitu. Berarti kita jawab. Tadi kita butuh apa kalau di koordinat kartesius, anak-anak? Cos, Bu. Cos. Enggak, koordinat kartesius itu X, Y kan? Nah, berarti kita nyari X dan Y-nya. X-nya berarti tadi apa? Ada yang udah jawab tadi? R. Cos alpha. Ah, siapa namanya, Nak? Nicholas Tan. Nicholas. Nih, Olimpiade Matematika juara berapa kemarin di SMP, Nak? Nanti harus ikut di SMA. Nicholas. Ya pokoknya yang aktif, yang nyalain kamera nih. Nanti kan Ibu juga lihat rekamannya. Itu pasti ada nilai tambahannya. R cos alpha, R-nya 8. Alpanya 45, berarti cos 45 derajat. Nah, berarti 8 dikali cos 45 berapa? Setengah Setengah Akar 2. ya, setengah akar 2. Maka jawabannya 4 akar 2. 8 kali setengah. Sekarang Y-nya. Berarti R sin alpha. Berarti 8 dikali sin 45. Cos 45 dan sin 45 selalu senilai. Ya, jadi 4 akar 2 juga. Maka koordinat kartesius ya menjadi 4 akar 2, 4 akar 2. Gampang? Gampang ya, Jessica. Nomor 2, titik B. Ibu ambil soalnya adalah mana tuh? 6,330 derajat. Ayo, jawab. Koor kartesiusnya berapa? Coret-coretan, silakan. Contohnya sama kayak nomor 1. Jawab. Berapa koma berapa? Nih, A-nya lupa ditutup. Suaranya kurang kencang. Coba lebih keras. Yang X-nya berapa? Masih nggak jelas? Akar 3 doang. Akar 3. Siapa nih yang ngomong? Bintang. Siapa Lintang? Haikal, Bu. Oh, Haikal ya Allah. Haikal IPA 2 ya? Ya. Oke. Betul. Y-nya berapa? Yang lain? Min 3 bukan, Bu. Siapa namanya? Yang jawab duluan tuh cewek tadi. Alexandra. Oh, Alexa. Berapa? Min 3 ya? Maka 3 akar 3, min 3. Ih, gampang banget deh pokoknya ya. X-nya berarti R kali cos alpha, maka 6 dikali cos 330. Ini manfaatnya, kita tahu semua sudut di kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi jawabnya cepat. Cos 330 berapa? Setengah akar 3. Karena cos di kuadran 4 positif. Jadi jawabnya cepat. 3 akar 3. Y-nya langsung aja 6 kali sin 330. Berarti 6 dikali sinnya minus pasti. 330 itu senilai dengan 60. Berarti akar 3 kan? Akar 3, sorry. Min setengah. Ya, min setengah doang ya. Maka jawabannya min 3. Maka koordinat kartesiusnya adalah 3 akar 3, min 3. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Ibu clear.
Ibu ganti warna merah dulu untuk soal koordinat kutub. Kalau ditanya koordinat kutub, pasti soalnya, maka titik P misalkan akar 3, min 3. Berapakah koordinat polarnya atau kutubnya? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jawab. Koordinat kutub itu tadi harusnya R, alfa. Berarti kita nyari R-nya dulu. R-nya itu akar dari berapa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Pakai Pitagoras, akar. Ini kan soalnya berupa titik ya, X, Y. Berarti akar 3 dikuadratkan ditambah min akar 3 kuadrat. Ibu minta jawab. Sultan Ayyubi. Ada? Sultan. Ada, Bu. Nah, berapa jawabannya R-nya langsung hasil akhir? Belum ngerti, Bu. Nah, yo, berarti akar dari, nih di SMP, akar 3 dikuadratkan. Ingat, akar ketemu pangkat 2, itu hilang, jadi tinggal 3. Ya, kalau min 3 dikuadratkan kan biasa, Sultan. Jadinya 9. Ya, min dikuadratkan pasti positif. 3 dikuadratin ya 9, berarti akar 12 disederhanakan menjadi, ini kalau sederhanakan Ibu udah ngajarin lagi ya di SMP. 2 akar 3. Nah, R-nya udah ketemu. Sekarang kita nyari sudutnya, alfanya atau tetanya. Ya beberapa buku pakainya teta, ada juga alfa. Bebas lah. Pokoknya sudutnya. Sudutnya itu tadi pakai arkes tangen. Tangen berapa? Tangen itu kan tangen alfa, sorry. Maka arkes dari Y per X. Tangen itu kan Y per X tadi di materi depan. Arkes dari min 3 per akar 3. Berapa nih anak-anak? Rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Jadi berapa? Min 3 akar 3 per 3. Oh, bentar ya, bentar. Nafisa ada nggak, Nafisa? Ada, Bu. Oke, Nafisa nanti, ini maaf ya, Ibu bisa ke sekolah jam 10. Kebetulan Ibu lagi di rumah orang tua di Kebon Jeruk. Hari ini kepala sekolah mau kenalan katanya ya. Oke, lanjut lagi, sorry, ada iklan. 3-nya coret ya. Jadi tinggal min akar 3. Sekarang kita lihat. Tangen yang nilainya min akar 3 itu kan banyak. Ya, ada beberapa sudut lah. Sekarang kita fokusnya ke soal lagi untuk mencari dia ada di kuadran berapa dulu. Nah, ini penting sekali ketika kita tahu ini X, ini Y. Karena kan dari Kartesius ya. Kalau kuadran 1, X dan Y-nya pasti positif, positif. Iya nggak? Kuadran 2-nya, X, Y-nya gimana anak-anak? Min X, Y. Min X, Y. Ini suara Alexa bukan? Yang lain jawab aja. Barengan. Karena video Zoom itu diminta sama dinas anak-anak. Makanya Ibu rekam. Ya, jadi kualitas sekolah itu dilihat ketika ngajar anak-anaknya respon nggak? Oke, Bintang, thank you. Sudah nyalakan kamera. Ya, yang namanya masih Zoom user siapa nih, Nak? Kalau bisa di rename, klik titik 3 dari foto kalian pojok kanan, ubah rename nama. Karena ini Ibu sambil scroll ke bawah, nanti di rekaman Ibu sambil absen yang benernya. Nanti Ibu tinggal cek di GF, dia fotonya duplikasi apa enggak. Gitu. Oke, kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti titiknya min X, min Y. Di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Ini sangat penting. Mungkin di SMP pernah diajarkan juga. Lanjut berarti, sorry tadi saya baca HP. Syakira Nur Hakim konfirmasi nggak bisa ikut. Nggak apa-apa, langsung konfirmasi saat itu juga Ibu suka. Jadi jangan siangnya baru konfirmasi. Itu mah ketiduran, nggak bangun pagi. Oke, lanjut, sorry. Soal nomor 3, X dan Y-nya itu positif, negatif. Berarti dia di kuadran berapa soal ini? 4.
4. Oke, kuadran 4. Kuadran 4. Ya, kita tandain. Oh, kita cari di kuadran 4 itu berarti sudutnya antara 300, 315, 30, 360. Nah, akar 3, ya gampangnya berarti akar 3 kalau di tangan itu berapa? 0 60. per 3 akar 3, 1 akar 3, 60. Berarti udah, karena kuadran 4 itu kan 360 min alfa. Berarti 360 dikurang 60. Kenapa 60 kan tangan akar 3, Bu? Gitu. Pakainya kenapa? 360 dan 180 selalu Ibu ajarkan. 360 dikurang 60. Ya udah, 300 derajat sudutnya. Maka koordinat kutub P itu adalah 2 akar 3, 300 derajat. Kan R, alfa. Paham? Jawabannya. Ya, jadi kalian harus tahu nih kuadran 1 X, Y, kuadran 2 min X, Y, jadi tergantung soal. Ya, lanjut ya ke nomor 4. Contoh soal nomor 4. Titik Q adalah min 4 akar 3,4. Berapakah koor kutub atau polarnya? Yuk sama-sama Ibu mau kalian ada suaranya. Langkah pertama kita cari apa? R. R-nya, Bu. R-nya berarti akar dari X kuadrat. X kuadrat tambah Y Tambah Y kuadrat. Akar dari X-nya min 4 akar 3 kita kuadratkan tambah Y-nya di soal. Ikutin soal pokoknya 4 kuadrat. Yuk sama-sama Hafiz Damar. Min 4 akar 3 dikuadratin berapa Hafiz? Bentar ya Ibu angkat telepon Pak Saiful. Sambil jawab nah. Halo Assalamualaikum Pak Saiful, kenapa? Iya. Bapak buka itu ada folder ujian praktek, kemudian Bapak buka agama. Agama. Biasanya laptop sama jaringan ngaruh Pak, kayak Pak Jamal gitu. Isma udah ngoreksi kok beberapa. Kalau mau ke sekolah aja ntar saya ke sekolah. Drive-nya bukan drive Bapak. Drive-nya drive yang Yayah kirim di grup. Nanti ya kirim ya. Nah, itu ada. Betul. Ada kelas-kelasnya. Muncul kelas. IPA 1, IPA 2, IPA 3. IPA 2? Berarti jaringan dan kapasitas laptop, Pak. Itu ngaruh banget. Anak-anak udah ngumpulin kok di sini. Oke, anak-anak maaf. Ada yang udah ngitung ya? Nih Ayu kayaknya Ibu lihat coret-coret. Berarti min 4 akar 3 dikuadratin berapa, Hafiz? Nah, kalau ngitung kayak gini lama, aduh. Kalian harus sering latihan ngitung kuadrat. Nih, ayo pelan-pelan. Harus diperhatikan ya, jangan kameranya mati tapi nggak perhatiin. Min 4 dikuadratin. Coret-coretan dulu. Min 4 akar 3 dikuadratkan. Min 4 kuadrat positif 16 dikali. Akar 3 kuadrat dikuadratkan di 3. Jadi 16 kali 3 berapa? 48. Tambah 4 kuadrat 16. Berapa Lulu? 4. 64. Akar 64? 8.
8. Sekarang kita nyari alfanya. Nyari alfanya tadi pakai arkes dari Y per X. Cepetnya. Y-nya 4, X-nya min 4 akar 3. Coret. Jadinya tinggal min 1 per akar 3 atau min 1/3 akar 3. Tuh. Ya. Maka dia kuadran berapa untuk nentuin derajatnya dulu? Lihat soal. Soal itu min X, Y di soal. Karena min 4 akar 3, 4. Maka kuadran berapa? 2. Min X, Y, kuadran 2. Kuadran 2 yang nilainya 1/3 akar 3. Tangen berapa? Tangen gini. Tangen yang nilainya 1/3 akar 3 itu berapa derajat? 30. 30 derajat. Karena di kuadran 2 berarti pakainya 180 kan? Plus apa min? Min. 180 min. Karena kan kalau lihat grafik 180 di sini kuadran 2. Berarti kan ini berkurang, kurang dari 180 gitu, makanya dikurang. Ya udah 180 dikurang 30 berapa? 150, Bu. 150 derajat. Maka koordinat kutub dari Ki adalah 8,150 derajat. Gampang. Mantap. Kalau ini oke, Bu, gitu. Saya ngerti, Bu. Iman Winaria, ngerti nggak Iman? Udah, Bu. Syakira Nurul Hakim? Ada Syakira? Oh, nggak tahu ya. Reysita tadi ngerti nggak, Rey? Ngerti, Bu. Ngerti ya. Fahrul? Ada Fahrul? Ngerti, Bu. Monica? Oh, jawab Monica. Adam? Halo? Wow. Hati-hati, pokoknya ya yang mau ngikutin Zoom dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Oke, sekarang kuis ya. Siapa yang bisa jawab? Satu soal aja karena udah jam 8:09. Ibu harus buat laporan. Nanti jangan lupa difoto, Ibu kalian lagi Zoom, ikutin Zoom ini. Minggu depan siap ulangan materinya dari trigonometri ya. Kalau komposisi kan udah selesai. Remetnya nanti ya, karena tanggal 12 Maret itu udah pembagian rapot mid semester. Ya. Waktu begitu cepat anak-anak. Ya. Jadi Ibu harapkan belajarnya lebih ekstra. Nggak ngerti tuh tanya aja. Tanya voice note deh, kalau telepon kadang-kadang Ibu susah. Voice note aja, Bu, gini-gini. Itu Ibu hargain banget deh. Tapi kalau foto-foto kadang ibunya sibuk, balasnya lama. Oke, kuisnya adalah tentukan koordinat kutub dari titik min 1, min 1. Silakan. Siapa langsung tet gitu. Min 1, min 1. Koordinat polarnya berapa? Siapa? Ayo jangan nggak usah takut. Yang salah juga udah berani, udah Ibu kasih plus. Oh, masalah ya, Bu. Siapa nama? Teresia dari Ibu. Yang cewek dulu, yang cewek siapa tuh nama? Teresia dari kelas 1. Kalau salah ya, Bu. Teresia berapa? Akar 2 sama 45 derajat. Akar 2 sama 45 derajat. Kurang tepat. Yang laki tadi siapa? Ibu. Siapa? Haikal. Berapa, Kal? Tanggal 1 akar 2 90. Akar 2 90. Kurang tepat. Tadi siapa lagi? Ibu. Sebut aja nama langsung.
Alexandra akar 2, Alexandra kan? 225, nggak tahu deh, Bu. Akar 2, 225. ya, ada yang lain? Oh, iya. Ya Allah. kalau Nah, saya siapa namanya? lupa bikin kuadrannya. Iya, sudutnya. Yang 45 bener 1, Coba, tapi kan sekali lagi, Bu. kuadran 3. Iya. 180 tambah 45, 225. Oke, Teresia, Haikal, thank you buat yang udah mau berebutan. Kalian luar biasa. Nah, Yang paling jadi tepat tadi Alexa ya jawabannya. Oke, Ayo, Bu, sekali lagi, Bu, coba, Bu. lagi. Oh, lagi. Tadi dulu, Ibu ambil soal dulu. Koordinat kartesius. Koordinat kutub dari akar 8, min akar 8. Akar 8, min akar 8. Nah, ngitung semua. Langsung, ayo, Bu. Ayo. Akar 8, min akar 8. Saya mau coba lagi, Bu. Iya, siapa nama? Teresia. Iya, berapa, Tere? 4 sama 315 derajat bukan? 4 sama 315 derajat. Yang lain? Bentar, kalau satu orang masih Ibu ini dulu. Ya, 4,315 ya. Teresia Ibu kunci jawabannya dulu. Yang lain? Nggak apa-apa. Saya, Bu, bintang, Bu. Bintang. Bu. Berapa bintang? R sama dengan 4, kuat dan 4, 315 derajat. Iya. Betul. Jawaban Teresia dari awal udah benar. 4,315 derajat. Paham ya? Ini mewakili teman-temannya. Ibu harapkan yang belum bisa, nggak usah berkecil hati. Nanti ada latihannya. Tapi Ibu nggak kasih langsung ya anak-anak ya. Karena Ibu harus siap-siap ke sekolah. Masih ngurusin laporan ujian praktik. Kemudian ada orang tuanya Nafisa mau berjumpa gitu. Pokoknya Ibu akan kasih tugas. Entah hari ini atau malam ini atau besok, pokoknya nanti diinfokan dan kumpulinnya nggak dadakan. Ibu kasih waktu sehari atau 2 hari lah gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini anak-anak. Untuk minggu depannya siap ulangan ya. Oke, materinya dari trigonometri awal, jadi yang gampang dulu ya. Minggu depannya lagi kalau mau belajar mengenai persamaan trigonometri dan grafiknya ya, karena Ibu harus ternilai 2 ulangan gitu loh. Oke, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Close dulu. Halo? Nggak ada, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa nyalain layarnya. Ibu foto dulu sebelum akhir. Sudah 6.14. Oke. Halaman 1. Halaman 2. Oke, thank you. Halaman 2 nyalain kamera, thank you. Ya, jangan lupa kalian foto. Halaman 3. Halaman 3. Duh. Halaman 4. Halaman 5. Oke. Terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu ajarkan meskipun sebentar atau sedikit bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat ya. Pagi, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih.